Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih tetap setia mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klapros. Tadi Pak Richard sudah sampai pada bagaimana kita meramalkan atau melihat bencana di masa depan. Ini satu hal yang sangat menarik karena ini juga menjadi diskusi di mana-mana, termasuk orang-orang kecil yang seringkali menjadi korban dari bencana-bencana alam yang terjadi. Ternyata semua itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan manusia sebenarnya ada yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu. Antara lain kemampuan dalam soal remote viewing, ya kan? Cuman masalahnya the future viewing ini bagaimana yang terkait dengan bencana alam. Ya, kembali lagi kepada filosofi. The present is the key to the past is the key to the future. Jadi kalau kita ingin melihat the future, kita harus lihat ke past dulu. Kalau ingin lihat bencana alam di depan seperti apa, kita lihat dulu polanya in the past bagaimana. Ya, untuk mendapatkan certainty, kepastian. Ternyata pola-pola bencana alam sejak 14 miliar tahun yang lalu, sejak terjadinya Big Bang, ya, itu terjadi terus. Ya, setiap kali ada bencana, ada kehidupan, ada bencana. Yang terakhir ada 60 juta tahun yang lalu, ya, terjadi bencana alam. Dan sekarang kita melihat pola-pola itu, ya, jatuh temponya itu seperti clock, seperti jam. Dan kalau kita lihat memang dia akan jatuh tempo sekarang-sekarang ini. Kita sebenarnya sudah overdue, sudah kelewatan 3 juta tahun. Ya. Nah, jadi kalau saudara bisa melihat, ya, ini seperti gini lah. Kalau kita ke kasino, ya, lalu kita melihat selama 1000 kalikan terakhir, setiap 50 kali tarikan, atau setiap kali 50% yang keluar nomor 36. Tarikan ke 100, 36. Tarikan ke 100, 36. Sekarang sudah tarikan ke 849. Kira-kira 850 nomor 36 lagi keluar nggak? Kemungkinan besar kan 36. Iya, betul. Jadi sebenarnya future role seperti Alvin Toffler, ya, kan melihat pattern. Ya, dengan melihat pattern, dia melihat ke depan seperti apa. Nah, solar maksimum yang akan terjadi, di mana matahari akan melemparkan ejection, akan menembakkan coronal mass ejection, dan gamma ray yang akan ditembakkan. Ini disebut solar maksimum yang ke-24, ya, solar maksimum 24. Itu akan terjadi 2012. Kenapa? Karena sudah ada pattern di masa lalu. Jadi tidak perlu seorang remote viewer melakukan itu. Cukup dengan melihat pattern di masa lalu, kita bisa melakukan itu. Kita bisa melihat bahwa akan terjadi di 2012. Sekarang bagaimana kita untuk menguji itu? Kita panggillah seorang remote viewer yang tidak tahu mengenai pattern ini. Kita ambil amplop, di amplop itu kita tulis, ambil kertas, tahun 2012 apa yang akan terjadi, kita simpan dalam amplop. Kan remote viewernya nggak tahu apa itu. Lalu kita bilang, ini saya punya amplop nomornya 876, apa coba isinya? Tolong dijawab. Dia akan melakukan SOP itu. Dan ketika urean dia itu sama dengan urean tadi berasal penelitian kita bisa katakan nggak bahwa remote viewing ini mengatakan yang benar? Pembuktian remote viewing seperti itu. Gitu. Nah, saya sudah menghitungnya pattern-pattern yang ke belakang dan juga melakukan remote viewing dengan beberapa teman kelompok. Dan ternyata solar maksimum itu memang akan terjadi di tahun 2012. Kita nggak tahu tanggal berapa, tapi dia akan terjadi pada tahun 2012. Dan itu berarti kita semua harus siap-siap, meskipun kita tahu bahwa it is much bigger than us, gitu ya. Oh iya, itu dia akan mempengaruhi satelit, ya. Untuk kita akan terpengaruh kalau listrik kita tidak siap. Kenapa yang akan terjadi? Kalau solar maksimum itu terjadi, seluruh listrik di dunia akan mati. Nah, itu dia. Dan untuk recovery akan membutuhkan paling tidak 2-3 tahun. Bayangkan kalau ekonomi kita tidak ada listrik. Dan ini pernah terjadi tahun 1859 di Carrington. Tapi pada tahun 1859 kan belum tergantung dengan listrik. Kalau sekarang tergantung dengan listrik, bagaimana? Oleh karena itu saya kira PLN seharusnya sudah melakukan upaya-upaya dengan memakai resistor, ya, resisten, supaya bisa melindungi, ya, apalagi yang tegangan-tegangan tinggi, supaya tidak akan kolaps. Karena itu hanya membutuhkan waktu 90 detik untuk hancur. Dan kita masih punya waktu 2 tahun untuk menyiapkan resistor-resistor tersebut di listrik kita, sehingga kita tidak mengalami malapetaka. Ya, saya ingat 10 atau 15 tahun yang lalu New York pernah mati lampu 2 atau 3 jam, ya. Betul, itu karena juga solar flare. Ya, itu kemudian terjadi penjarahan, kekacauan yang luar biasa. Bayangkan kalau itu terjadi di sini, akan terjadi penjarahan dan kekacauan. Apalagi 3 tahun, Pak. Apalagi 3 tahun. Ya. Saya kira kiamat mungkin.
Atau bubar bisa negara kita. Kalau kita nggak siap. Saling menjarah, ya kan kalau nggak siap. Kalau kita nggak siap. Iya, yang dijarah awalnya mungkin barang, next time yang dijarah nyawa orang lain. Iya, oleh karena itu saya sendiri pasti tidak akan tinggal di kota lagi gitu. Iya. Ya, pada waktu itu saya tidak. Kenapa? Karena kalau sekarang listrik mati, makanan nggak ada, apa yang akan terjadi nomor satu? Orang akan merampok. Kita lihat aja di Haiti. Begitu terjadi gempa di Haiti, 2 hari kemudian apa yang terjadi? Semua toko dirampok. Iya. Ya, rumah tangga dimasukin dirampok. Ya. Oleh karena itu sangat besar kemungkinannya bahwa itu akan terjadi di seluruh dunia, dan Indonesia sebenarnya bisa lebih diuntungkan. Pertama apa? Kita di ekuator. Jadi kedua kita di bawah selatan. Jadi sebenarnya posisi kita lebih bagus daripada negara-negara yang ada di utara. Kalau kita mau memasang resistor, maka kita akan masih tetap punya listrik. Ya. Kalau saya tahu di Amerika mereka nggak pasang resistor. Kenapa mereka nggak pasang resistor? Karena perusahaan-perusahaan listriknya milik swasta. Jadi mereka keberatan untuk melakukan investment. Pembiayaan. Kalau kita kan PLN, punya pemerintah, punya BUMN. Jadi sebenarnya masyarakat punya hak mengatakan, look, ini ada data science seperti ini ada data ilmiah seperti ini. Kalau terjadi solar flare, listrik kita akan mati. Do something. Saya kira DPR harus bicara soal ini. Ya. Sebagai wakil rakyat gitu ya, kita hanya bisa mengungkapkan saja fakta seperti itu. Kalau nggak, yang akan terjadi disastrous. Iya, bisa betul disastrous. Apalagi kita lihat juga di Chili itu kan negara paling makmur di Amerika Latin. Ya. Begitu gempa, terjadi penjarahan juga di mana-mana. Itu satu hal yang nggak masuk akal, karena itu terjadi di Chili kan. Kalau di Ekuador, Peru itu nggak, kita tahu lah, memang banyak. Tapi nggak memandang kekayaan. Iya. Ya. Once ada disastrous, maka supply air kita, kalau nggak ada listrik kan supply air nggak jalan. Iya. Kalau supply air nggak jalan, apa yang terjadi? Penyakit akan muncul. Iya. Ya, manusia akan lapar. Ya, kita akan membunuh tetangga kita. Iya. Kita akan menyerang hanya untuk makan karena kita punya bayi. Iya. Manajemen dari bencana harus kita pikirkan. Jangan hanya mikirkan bencana kalau hanya terjadi banjir. Tapi pikirkan bencana yang sudah pasti akan datang 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sudah pasti akan terjadi bencana karena adanya gamma ray yang akan datang. Jadi pasti akan mengganggu listrik kita. Televisi akan mati. Televisi, satelit akan terbakar, hangus. Iya. Dan ini kayak kelihatannya manusia hanya punya 2 pilihan. Menjadi bagian dari penyelesaian atau justru menjadi bagian dari persoalan. Iya, ini. Tapi saya sangat optimis ya dengan spirit dari manusia. Sejarah membuktikan manusia selalu survive. Betul. Ya, selalu survive. Dan mudah-mudahan survive terus, karena jangan sampai kita termakan. Mungkin saja kan saja terjadi siklus seperti yang dialami oleh dinosaurus ya. Siklus selalu terjadi, bukan mungkin. Siklus pattern itu selalu ada terjadi. Dan saya ingatkan kembali ya, solar maksimum itu peneliti seperti Mikio Kaku. Ya, itu peneliti yang luar biasa, dia membuat buku Hyperspace. Itu diumumkan oleh NASA. NASA punya satelit namanya Themis. Dia mengumumkan 2012 akan terjadi solar maksimum. Ya, bisa dicek di semua di scientific journal. Saya heran. Ya, saintis-saintis di Indonesia tidak ada bicara yang soal ini. Hanya satu dari BKMG bicara, itu tahun 2013. Tapi dia tidak memahami dampak dari solar flare itu terhadap listrik kita seperti apa, terhadap kehidupan ekonomi kita. Ya, dampaknya luar biasa, dan ini menurut saya yang pasti, bencana yang pasti akan datang ke depan, bukan yang harus kita perkirakan gempa di sini. Kalau ini sudah pasti, ya, solar flare itu kenapa? Karena patternnya sudah terukur tiap 11 tahun, jadi nggak akan kita pertanyakan lagi, dia akan terjadi lagi. Dan juga ada juga film yang science fiction yang menggambarkan bahwa dalam sekian pada periode tertentu, manusia itu sebenarnya juga bermutasi gitu kan. Sekarang ini kan sebelumnya mungkin dari Homo sapiens dan lain sebagainya menjadi human seperti sekarang. Ya. Iya, nanti yang akan datang akan ada lagi, tapi lebih dari human. Film, saya lupa filmnya apa, X-Men kalau nggak salah. Ya kan, itu kan wujud dari evolusi lanjutan dari manusia. Apakah mungkin solar flare ini juga bisa terkait dengan evolusi manusia itu sendiri? Wah, pertanyaannya luar biasa. Ada profesor di Rusia namanya Gabiarev. Dia melakukan penelitiannya menarik sekali. Ini ada telur isinya kodok, dan di sini ada telur isinya salamander. Yang dari salamander, dia ukur DNA-nya. Ternyata DNA itu punya sinar, punya sinar. Kemudian sinarnya dia tembakkan dari ikan salamander ini. Dia tembakkan ke telur kodok ini.
Kemudian ditunggu telur kodok ini menetas. Ketika dia menetas, apa yang menetas? Yang lahir salamander, bukan kodok. Artinya apa? DNA dari kodok ya berubah menjadi DNA dari salamander ketika diberikan sinar dari salamander. Nah, kalau kita menerima gamma ray itu, gamma ray itu tadi sifatnya fraktal. Sedangkan kita tahu DNA kita yang aktif itu adalah yang on, cuma 3%, yang 97% disebut junk DNA, DNA nggak berguna. Tidak ada DNA yang tidak berguna, semua DNA berguna. Ya. Nah, ketika kita menerima radiasi ini, kemungkinan penelitian dari Gabriel dan David Valikos juga mengatakan DNA kita akan berubah. Bukan hanya 3%, tapi DNA kita bisa berubah menjadi 100%, menjadi sempurna. Artinya apa? Kita jadi Superman. Ya, kita bukan menjadi Homo sapiens lagi, mungkin kita jadi Homo spiritus. Barangkali kita akan punya sayap ya. Atau bisa menembus tembok. Ini penelitian ilmiah ya. Betul. Tapi kalau yang penting adalah kesadaran. Kalau kita tidak punya kesadaran dan kita hanya punya fear, rasa takut ketika terjadi eksteri tersebut, maka kesadaran kita, ketakutan kita itu akan merubah diri kita. DNA kita yang takut itu akan berkembang dan kita tidak akan menjadi Homo spiritus. Jadi kesadaran menjadi penting. Ada dua teknologi. Pertama adalah X-ray-nya itu sendiri atau gamma ray-nya itu sendiri. Kedua adalah kesadaran kita. Dan kalau kesadaran kita dipenuhi oleh fear, maka perubahan yang terjadi adalah distraction. Oleh karena itu solar flare itu jangan kita sambut dengan rasa takut. Ya, kita harus sambut dengan rasa sukacita karena itu bisa mampu merubah DNA kita. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga apa yang harus kita lakukan untuk berada pada lokasi yang tepat pada waktu bencana itu terjadi. Jadi lokasi penting. Kayak real estate juga, kalau mau jual rumah kan lokasi penting. Dan bencana alam juga penting. Dan kita juga perlu menyiapkan teknologi juga untuk protect ourselves atau teknologinya sederhana sekali. Pertama, PLN harus siapkan resistor supaya tidak terjadi short circuit namanya. Ya. Kedua ya kita menyiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan pada waktu terjadi bencana tersebut. Ya, supaya bencana tersebut bisa kita rubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Suatu sukacita. Karena salah satu keahlian manusia kan begitu yang tidak dimiliki binatang kan. Kita bisa mengubah suatu bencana menjadi manfaat dan oleh karena itu terjadi missing link. Ya, dulu kan katanya Darwin kan dari Cro-Magnon ke Homo sapiens ada yang hilang. Ternyata pada waktu diteliti oleh banyak arkeolog dan astronom dan ahli-ahli sejarah, mereka mengatakan pada waktu Cro-Magnon ini musnah, maka di alam terjadi gamma ray burst namanya. Gamma ray burst ini menghilangkan orang-orang Cro-Magnon ini dan muncul Homo sapiens. Jadi terjadi apa? Terjadi mutasi. Jadi mungkin saja tahun 2012 ini kita bermutasi juga. Mungkin saja. Sejarah menunjukkan demikian sih. Makanya tidak pernah ditemukan missing link. Bahwa yang pasti kita bukan pasti kemungkinan kita bermutasi dan kita harus siap secara mental untuk itu ya. Karena bingung juga kalau kita nggak siap secara mental tiba-tiba kuku panjang. Genetic manipulation kan banyak terjadi di segi kedokteran. Cuma genetic manipulation yang dilakukan di kedokteran itu tidak alamiah. Kalau ini akan terjadi dengan gamma ray ini adalah yang alamiah. Dan bersifat masif Bersifat masif dan alamiah. Pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita ungkapkan tadi, apa yang dibicarakan oleh Pak Richard Klaproth terkait dengan bencana alam dan lain sebagainya, yang pada dasarnya mengingatkan kita untuk selalu bersiap-siap menghadapi suatu perubahan yang sangat cepat yang bisa saja terjadi pada tahun 2012 atau kapan saja. Dan sampai jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth episode berikutnya.